Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dengan stambuk F551200077. Saya perwakilan dari kelompok 7 dan di sini kami akan memaparkan sebuah form login dan registrasi menggunakan Visual Studio 2022. Baik, untuk tampilan user interface-nya akan dipaparkan oleh Tafania Natalia Kasetja dengan stambuk F551200070. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada program sederhana sistem login yang berbasis WPF ini, kita memiliki 3 Windows, di mana Windows pertama yaitu Windows Login, yang kedua Windows Registrasi, dan yang ketiga Windows Dashboard. Nah, pada user interface Windows Login ini terdapat 3 label, di mana label pertama yaitu yang bertuliskan Login, yang kedua bertuliskan Email, dan yang ketiga label yang bertuliskan Password. Nah, juga terdapat text block yang dimana text block ini merupakan teks yang bersifat hyperlink untuk melakukan pendaftaran apabila belum terdaftar. Serta pada form login ini juga, pada Windows Login ini juga terdapat button untuk melakukan login. Selanjutnya pada Windows Registrasi, pada Windows Registrasi ini terdapat 6 label, di mana label pertama itu yaitu merupakan judul dari Windows tersebut, yaitu yang bertuliskan registration. Yang kedua untuk menuliskan nama awalan dari pengguna, dan ketiga yaitu label untuk menuliskan nama akhir dari pengguna, dan label keempat untuk memasukkan alamat email dari pengguna tersebut, dan label kelima yaitu untuk memasukkan password yang akan digunakan pada sistem ini, dan yang keenam yaitu untuk melakukan konfirmasi password dari password yang telah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya pada Windows, jelek suara kode. Pada Windows Registrasi ini juga terdapat 3 button, di mana button yang pertama itu untuk melakukan submit, button yang kedua yaitu untuk melakukan reset, yaitu untuk mereset semua data-data yang telah ditambahkan, dan yang ketiga button cancel, yaitu untuk membatalkan data yang telah dimasukkan. Pada user interface registration ini juga terdapat text block login, di mana setelah pengguna melakukan submit, maka pengguna akan menekan text block yang bernamakan login. Selanjutnya pada Windows Dashboard ini terdapat 7 label, di mana label pertama itu bertuliskan welcome atau selamat datang, dan label kedua bertuliskan profile group kelompok 7, dan label selanjutnya itu bertuliskan nama dari anggota kelompok serta stambuk, dan pada label terakhir merupakan label yang bertuliskan copyright dari aplikasi sederhana yang telah kita buat. Pada user interface dashboard ini juga terdapat text block untuk melakukan logout. Jadi apabila pengguna menekan text block logout ini, maka dashboard akan keluar dan sistem akan menuju ke Windows Login. Selanjutnya, untuk materi tentang codingan akan dijelaskan oleh
Ahmad Hidayatullah. Kepada Ahmad Hidayatullah dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayatullah Nur Pratikta, Stambuk F5512079. Kali ini saya akan menjelaskan seputar sintaks pada bagian form login. Ya, bisa kita lihat pada bagian function private void hyperlink click, yang dimana itu merupakan sebuah tombol link registrasi untuk masuk ke dalam Windows 1 atau bagian registrasi akun. Nah, bagian di dalam fungsinya itu terdapat Windows 1 reg sama dengan di Windows 1, yang dimana itu setelah mengklik button tersebut akan masuk ke dalam Windows 1, yang dimana di situ adalah form registrasi. Nah, yang bagian bawah selanjutnya yaitu reg show, yang dimana itu untuk menampilkan form registrasi. Bagian bawahnya lagi disclose, yaitu menutup kembali form login yang sebelumnya. Ya, selanjutnya yaitu bagian function private void button click, itu merupakan sebuah button atau tombol untuk memvalidasi masukan email dan password. Apakah password dan email dan password kita telah betul atau tidak. Nah, dalam fungsi ini terdapat pemilihan, yaitu jika email text length sama dengan 0, atau yang dimana di dalam masukan emailnya itu kosong, maka kan menampilkan sebuah message box, sebuah tampilan peringatan, yang dimana peringatan tersebut berisi enter an email, dan peringatan tersebut dalam bentuk warning. Nah, dalam peringatan tersebut terdapat sebuah tombol OK untuk memvalidasi, serta terdapat simbol warning nantinya. Ya. Dan selanjutnya jika email yang dimasukkan itu tidak kosong, ya, bagian else, maka yang bisa lihat di bawah itu terdapat dua variabel, yaitu string email dan string password, yang dimana string email ini dalam bentuk teks, sedangkan string password ini akan dalam bentuk password, yang dimana bisa dimasukkan sebuah password maka hanya berbentuk bintang saja, sehingga keaslian password tersebut tidak dapat terlihat. Nah, pada bagian bawah variabel terdapat sebuah percabangan, yang dimana jika email sama dengan Windows 1 set email, yang dimana set email tersebut termasuk data yang berasal dari form registrasi. Dan di dalam percabangan itu lagi terdapat jika password sama dengan Windows 1 set password, yang dimana itu juga data yang berasal dari form registrasi. Jika kedua perjamuan tersebut telah berhasil, maka Windows 2 welcome sama dengan di Windows 2, yang dimana itu setelah kita masukkan email dan password secara benar, maka kita akan masuk ke dalam
window 2 yang dimana itu adalah sebuah form dashboard. Dan di bagian bawahnya welcome show yang dimana itu adalah menampilkan form dashboard tersebut. Dan juga bagian script code is close itu yaitu menutup form login. Bisa ke bawah lagi. Nah, namun bagian else atau yang dimana password tersebut tidak sesuai yang telah diregistrasikan, maka kan muncul message box yang dimana berisi pesan password isn't valid, yang dimana peringatan tersebut dalam bentuk error. Dan pada bagian message itu terdapat button OK untuk mengokekan atau memvalidasi peringatan tersebut, dan message box itu dalam bentuk error. Nah, setelah muncul peringatan tersebut, maka dalam form pada bagian bawah email titik teks sama dengan email, yang dimana itu setelah kita mengklik OK pada peringatan tersebut, maka pada bagian form login akan ditampilkan lagi email yang telah kita masukkan. Jadi email tersebut tidak akan terhapus. Namun pada bagian password titik password itu kosong, yang dimana itu pada bagian passwordnya itu terhapus kembali. Jadi mana itu kita harus memvalidasi atau mengisi kembali password tersebut dengan benar. Dan juga pada bagian bawah percabangan else, yang dimana jika email yang kita masukkan tidak sesuai atau tidak terregistrasi, maka akan muncul pesan yaitu pesan message box yaitu sorry, you are not registered, yang dimana peringatan tersebut dalam bentuk information dan terdapat message button OK. Nah, pada bagian bawah itu terdapat email teks sama dengan kosong, dan juga password titik password sama dengan kosong, yang dimana email dan password itu akan terhapus kembali, yang dimana itu kita harus mengisi kembali email dan password atau kita harus meregistrasi kembali. Sekian dari penjelasan saya seputar sintaks dari form login. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Muhammad Fahmi. Untuk Fahmi, saya persilakan. Baik, jumpa lagi bersama saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pada bagian form registration. Nah, di form registration ini terdapat button submit, reset, cancel, dan hyperlink login. Nah, di sini ada 4 item ini menggunakan sintaks. Nah, sintaksnya sebagai berikut. Nah, oke. Untuk hyperlink login yang sudah saya tampilkan, itu fungsinya untuk memanggil form login. Nah, di sini form loginnya, nama formnya itu main window, terus kemudian saya variabelkan sebagai login. Nah, sini login.show ini fungsinya untuk menampilkan form tersebut. Nah, fungsi close ini untuk menutup Windows atau form registration.
Gunanya agar form pada sistem ini tidak saling timpa-menimpa. Kemudian ada public void atau function reset. Nah, di sini ada perkondisian atau percabangan jika text box first name dot text sama dengan kosong atau seluruh data yang ada pada kolom registrasi itu kosong. Ketika kita klik reset, maka akan muncul message box-nya, yaitu column is empty dengan message box itu berupa warning atau peringatan. Kemudian apabila terisi, maka perkondisian else akan jalan. Semua data atau yang sudah kita masukkan dalam kolom-kolom yang ada di form registrasi akan terhapus apabila kita klik reset. Nah, kemudian ada sintaks untuk button submit. Nah, button submit ini untuk berfungsi untuk mengirim data atau menyimpan data yang sudah kita masukkan. Nah, pada button submit ini kita menggunakan kondisi lagi, menggunakan perkondisian if jika text box email .text .length sama dengan 0, atau jika kolom email itu kosong, maka message box-nya akan tampil dengan peringatan enter an email. Kemudian apabila kita sudah konfirmasi peringatan tersebut, maka kursor akan otomatis ke kolom email atau text box email.focus. Nah, di sini ada cabangan else if. Nah, fungsi tanda seru regex ini berfungsi untuk memvalidasi email atau format dari email tersebut. Nah, apabila email tidak sesuai format yang sudah kita tetapkan di sini, maka message box-nya akan tampil dengan peringatan atau dengan tampilan error dengan tulisan enter a valid email. Kemudian ada apabila if dan else if ini tidak bermasalah, maka else akan berjalan. Nah, di sini tempat penyimpanan dari atau fungsi inti dari tombol submit. Nah, di sini set first name ini dan set last name ini merupakan variabel yang sudah kita buat untuk kita ubah ke public static string. Nah, gunanya ini untuk gunanya untuk agar gunanya agar form lain bisa dapat membaca data dari form registration tersebut. Nah, di sini kita masukkan. Nah, setelah kita tekan submit, maka data akan tersimpan pada variabel set first name. Nah, setelah itu di dalam else ini ada percabangan lagi. Nah, jika password box atau password itu kosong, maka tampil message box atau peringatan dengan tulisan enter and password. Kemudian apabila password terisi tapi confirm passwordnya masih kosong, maka akan muncul message box lagi dengan tulisan enter confirm password. Nah, setelah kolom password dan confirm password
terisi, namun password dan confirm password itu berbeda, maka akan muncul message box lagi dengan tulisan confirm password must be same as the password, atau password dan konfirmasi password itu harus sama, dengan tampilan message box error. Kemudian apabila semuanya sudah terisi sesuai dengan format yang diberikan, maka message box akan tampil berupa informasi dengan tulisan you have registered successfully. Nah, ini memberitahukan kita bahwa kita sudah selesai melakukan registrasi atau registrasi yang kita lakukan sukses. Kemudian pada button klik reset itu kita panggil yang private public reset void tadi. Kita panggil kembali pada button klik reset. Nah, untuk pada button klik cancel kita gunakan perintah close atau menutup form. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Aisyah Ngitung. Kepada Putri saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Ngitung dengan stambuk F5512053. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sintaks pada menu dashboard. Baik, di sini terdapat sintaks text block name.text, yang dimana sintaks ini berfungsi untuk memanggil first name dan last name yang sudah kita registrasi sebelumnya. Kemudian sintaks kedua baik, selanjutnya terdapat sintaks logout yang berfungsi perintah untuk keluar dari form dashboard lalu kembali ke halaman login. Oke, baik. Setelah melakukan penjelasan pada bagian interface dan backend dari sistem ini, sekarang kami akan mendemonstrasikan sistem yang sudah kami buat. Oke, yang pertama, tampilan awal itu form login. Nah, sebelum kita melakukan login, kita melakukan daftar terlebih dahulu atau registrasi. Kemudian di sini kita isikan nama user, first name atau nama depan, dengan email, password admin, kemudian kita submit. Nah, setelah kita submit akan muncul message box di mana kita setelah selesai melakukan registrasi atau sukses melakukan registrasi. Sudah oke, kemudian kita kembali ke login. Kita masukkan email yang sudah kita registrasi tadi. Dengan password admin, kita login. Nah, sini akan tampil dashboard dengan user Tafania Natalia Kasirja. Oke, kemudian kita logout kembali.
kita masuk sebagai user berbeda di daftar ulang. First name Putri Aisyah. Hitung email, kemudian password sebagai admin, dan kita submit. Sukses. Dengan kembali ke login, kita klik tulis kembali password admin, login. Nah, dashboard akan tampil dengan user Putri Aisyah Ngitung. Kita logout kembali dan daftar, kita isi nama Hidayah Tunggal, kemudian kita buat email dengan passwordnya sama admin, dan kita submit. Oke, sukses. Kemudian kita kembali ke login, kita isikan ahmad@gmail.com, kemudian passwordnya admin. Kita lakukan login. Nah, sini akan tampil form dashboard sebagai Ahmad Hidayatullah Tikta. Nah, setelah melakukan login dengan 3 user berbeda, kita melakukan pengecekan validasi dari form tersebut. Sekarang kita melakukan validasi. Apabila email dan password kita, email yang kita masukkan salah tapi password kita benar, admin, saya cari login. Nah, di sini akan tampil sebuah message box informasi dengan tulisan sorry, you are not registered. Berarti dari registrasi email kita yang menjadi patokan. Kita klik OK, kita masukkan email yang benar, ahmad@gmail.com, kemudian kita masukkan password sembarang, kita login. Nah, akan tampil message box error dengan tulisan password is not valid atau password salah. Oke. Ini untuk validasi pada form login. Kemudian kita validasi pada form dashboard. Nah, pada form dashboard sini ada beberapa validasi, yaitu ketika masih kosong kita klik submit, maka akan muncul peringatan enter email. Oke. Apabila juga kolom-kolom ini belum terisi, terus kita melakukan reset, maka akan tampil sebuah peringatan dengan tulisan column is empty atau kolom sedang kosong. Dan oke. Nah, kita isi nama, email dengan email yang tidak sesuai format, fahmi@gmail.com. Nah, sini kita tidak sesuai format, admin. Nah, kita tes submit, maka akan muncul message box error dengan tulisan enter a valid email karena kita tidak menggunakan
pada email yang kita masukkan. Ketika kita menggunakan add tapi kita tidak menggunakan titik, maka kita submit masih tetap error sesuai dengan validasi yang sudah kita lakukan pada backend dari text box tersebut. Ini kita oke. Ketika kita tambahkan titik, maka kita submit. Nah, sebuah informasi sukses bahwa kita sukses melakukan registrasi. Dan apabila kita melakukan registrasi dengan password yang berbeda, password dan confirm password tidak sama, maka akan muncul sebuah pesan error dengan tulisan confirm password must be same as password. Maksudnya confirm password itu harus sama dengan password yang kita masukkan. Ini kita oke. Nah, itu validasi untuk password. Sekarang kita melakukan reset. Ketika kita klik reset, maka kolom tersebut akan dihapus. Isi dari kolom tersebut akan terhapus. Sudah terhapus. Nah, untuk cancel ini untuk menutup form registration tersebut. Dan di sini kita kembali ke login. Kita masuk sebagai daftar gmail.com. Kita login dan register password. Kita daftar terlebih dahulu. Ini submit, sukses, kembali login, kemudian melakukan login, nah sini akan tampil dashboard. Dan mungkin sekian demonstrasi dari kelompok kami atau kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.